Yesaya pasal 62. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai, sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada puteri Sion, sesungguhnya, keselamatanmu datang. Sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Yesaya 62. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang kekasih, bagian ini mencatat bahwa ada pemulihan, ada pembaharuan yang Tuhan akan lakukan bagi Sion, bagi umat pilihannya. Sebuah masa depan yang gilang gemilang Tuhan nyatakan melalui hambanya Yesaya. Itu tidak berarti umat Tuhan hanya diam-diam saja menunggu waktu Tuhan. Tetapi ayat 6 dan 7 mengajarkan bahwa Tuhan mau umatnya berdoa dengan tekun sampai janji pemulihan Tuhan ini digenapi. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Lukas 11 ayat 9 dan 10. Juga Lukas 18 ayat 7. Untuk tekun, tidak jemu-jemu berdoa. Sebab doa yang sungguh-sungguh, doa yang tekun, harus menjadi ciri hidup orang yang percaya, orang yang beriman, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya, yaitu waktu pemulihan
bagi umatnya. Pengharapan yang Tuhan janjikan akan masa depan yang penuh harapan. Ini menjadi pola pikir kita bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Kita hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Ayat 9 mengingatkan kita bahwa gambaran yang Tuhan janjikan kepada umat pilihannya yang tengah mengembara di padang gurun, bahwa akan ada masa depan yang lebih baik di negeri perjanjian. Sebab itu kita diingatkan untuk memelihara sikap hati, harus bersyukur, penuh dengan rasa syukur, karena Tuhan baik, Tuhan setia. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tindakan bersukaria bersama-sama di tempat kudusnya Tuhan, setia dalam ibadah, adalah kesaksian kepada orang-orang yang belum percaya, yang ada di sekitar kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita, Tuhanlah yang memberkati hidup orang percaya, dan Tuhanlah yang menjadi sumber kuat dan semangat kita. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan, bersukacita karena Tuhan. Ayat 10 dan 12 menggambarkan bahwa pemulihan Sion adalah kesaksian bagi bangsa-bangsa. Perlahan tapi pasti seluruh sejarah dunia akan menuju momen ini. Sebab itu mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam doa, dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu saat pemulihan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Marilah kita ambil bagian dalam karya Tuhan untuk dunia lebih hari, lebih sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan orang-orang yang mau bertobat. Kita harus mengumandangkan kabar baik ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertobatan adalah pintu masuk untuk menikmati hubungan yang akrab, yang mesra dengan Tuhan. Sementara di dunia ini banyak masalah, tetapi kalau Tuhan Immanuel, kalau Tuhan beserta dengan hidup seseorang, maka Tuhan akan menolong sampai akhirnya kita masuk ke dalam surga, di mana ada sukacita, damai sejahtera, tidak ada lagi susah, tidak adalah sakit penyakit, yang ada hanyalah kegembiraan. Menuju saat-saat itu, bagian saya dan saudara untuk menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan, supaya banyak orang mengenal Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya bagi orang yang mau percaya, taat, dan setia. Amin. Tuhan memberkati.